kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan iptek dalam era global dan dampak. A few minutes later. Perkembangan iptek dalam era globalisasi. Definisi iptek terbagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan dari sejumlah orang-orang yang dipadukan secara harmonis dalam suatu bangunan yang teratur. Sedangkan teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan iptek. Sejarah perkembangan iptek yang pertama yaitu zaman praaksara, sekitar 4 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut juga sebagai zaman purba atau zaman batu. Ciri ilmu pengetahuan yang dikembangkan adalah kemampuan mengamati, membedakan, memilih, dan melakukan percobaan. Hasil dari periode ini adalah pembuatan alat-alat dari batu yang kemudian lebih disempurnakan dengan munculnya teknologi barang-barang dari logam, yaitu besi dan perunggu. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno, 600 sampai 200 sebelum Masehi. Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia. Yunani disebut juga sebagai pusatnya ketika itu. Tokoh-tokoh terkenal dari Yunani yaitu Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Archimedes, dan Ptolemeus. Yang ketiga yaitu zaman pertengahan 31 sebelum Masehi sampai 628 Masehi. Zaman ini sering disebut sebagai zaman kegelapan karena perkembangan ilmu pengetahuan terhenti di Eropa dalam arti menindas. Berbagai tuduhan diberikan, misalnya murtad, sesat, atau bid'ah. Kemudian muncullah beberapa tokoh yang mengawali permulaan peradaban teknologi Islam, seperti Al-Khawarizmi, penemu Al-Jabar, Al-Kindi, ahli filsafat Islam yang pertama, dan Ibnu Sina, bapak kedokteran modern. Dan yang keempat yaitu zaman modern 658 Masehi sampai sekarang. Perkembangan iptek akhirnya meningkat kembali berkat Renaissance atau zaman pencerahan. Di zaman pencerahan ini ternyata pengetahuan dan teknologi benar-benar melesat karena memprioritaskan kemampuan akal. Renaissance telah memberikan sumbangan besar bagi bangsa Eropa menuju masyarakat yang modern. Perkembangan iptek di bidang komunikasi, yaitu 1. Radio. Tokoh penemu radio adalah orang Italia yang bernama Guglielmo Marconi yang menciptakan inovasi-inovasi atas dasar peralatan yang diciptakan oleh Hertz. Pada tahun 1899, Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel dari Prancis ke Inggris lewat Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Pada tahun 1901, radio temuan Marconi mengirim sinyal kode menyeberangi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Selama 1 dekade hingga 1912, ia memantenkan sejumlah temuan untuk menyempurnakan sistem radio yang diciptakannya. Pada tahun 1909, Marconi mendapat Nobel di bidang fisika. Yang kedua, televisi. John Logie Baird tercatat sebagai penemu televisi pertama. Sebagai media elektronik yang berbasis hiburan, teknologi televisi terus dikembangkan agar memudahkan masyarakat dalam menonton berbagai tayangan hiburan. Yang ketiga, telepon. Telepon adalah sistem komunikasi dua arah yang dikembangkan setelah telegraf. Kata telepon berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yakni tele artinya jauh dan kata phone artinya suara. Jadi telepon adalah alat komunikasi berupa suara jarak jauh. Telepon merupakan pesawat atau alat penerima getaran bunyi dari jarak jauh. Pada umumnya, orang mengenal Alexander Graham Bell sebagai tokoh yang pertama kali menemukan alat komunikasi yang disebut telepon. Yang keempat, internet. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943. Selanjutnya diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal teknologi informasi dan komunikasi saat ini mendapatkan momen emasnya pada
era Perang Dingin. Dampak iptek. Dampak positif globalisasi antara lain berkembangnya pengetahuan dan teknologi, mempertinggi pandangan hidup kerja, sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Sedangkan dampak negatif globalisasi merupakan terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif tentu menjadi faktor yang merugikan.